Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Musrifah. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Saudara Reza terkait usaha yang saudara miliki, atau lebih tepatnya yang dimiliki oleh orang tua dari Saudara Reza. Dimana ini hari ini diwakilkan wawancaranya oleh anak kandungnya. Oke, jadi wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan saya. Jadi saya ingin mengetahui nih lebih jauh tentang bagaimana pengalaman Saudara Reza sebagai seorang wirausaha yang berhasil pada saat ini. Mungkin bisa Saudara ceritakan sejarahnya usaha ini dari awal hingga sekarang ini bagaimana? Oke, jadi awal usaha ini bermula pada tahun 2019, tepatnya 2019 akhir. Saya lupa bulan berapa, sekitar bulan 8. Jadi pada saat itu outlet pertama yang kami buka adalah di Desa Dalu 10B. Jadi itu outlet offline pertama. Kemudian dengan keuntungan yang didapat bulan demi bulan, akhirnya kami bisa membuka outlet baru. Tepatnya outlet kedua itu berada di depan Nur Ajiji, Sekolah Nur Ajiji, Kota Tanjung Morawak. Setahun jalan kemudian dengan 2 outlet yang bertahan, kami dapat reseller. Reseller itu ada orang yang ingin jualan ayam Kentucky juga, namun dia mengambil bahan mentah dan bahan-bahan pokok lainnya dari kami. Jadi dia belanja dari kami dan dia jualan sendiri, keuntungannya dia sendiri yang dapat. Bertahan dengan 3 outlet lah ya, 2 outlet, 1 reseller, mendapat keuntungan lagi. Kemudian saya dan ayah saya membuka outlet ketiga di Bangunrejo dan keempatnya di Gang Sumber. Kemudian ini dari 2019 sampai 2022 ya, jalan 2 tahun setengah. Ada gejolak ekonomi, naik turun, namanya jualan kan, pasti ada laris dan enggaknya. Apalagi kena pandemi seperti ini, lama-lama omset agak menurun. Jadi beberapa outlet kami tutup. Jadi ada sekitar 2 outlet yang kami tutup dan reseller pun juga hilang. Jadi yang kami tutup di Bangunrejo dan di Ajiji kami tutup dan reseller tidak mengambil lagi, sehingga kami hanya bertahan di outlet Dalu dan Sumber. Namun dalam waktu sebulan ini kami putar otak supaya gimana penjualan supaya tetap stabil. Kami mencoba buka kembali di Pasar 14. Jadi untuk sampai saat ini sekarang hanya 3 outlet yang kami punya. Oke, jadi banyak ini ya rintangan. Iya, benar. Jadi Saudara Reza nih, sebelum membuka usaha Kentucky ini, apakah orang tua dari Saudara Reza ini pernah mempunyai pekerjaan lain? Iya, sebelum buka outlet ini, orang tua saya bekerja di pabrik Flora Sawita Semindo yang berada di Jalan Tanjung Morawak, Pakam. Itu dekat pabrik LPG, itu adalah pabrik minyak kelapa sawit. Oke, jadi dahulu orang tua Saudara Reza ini punya pekerjaan lain. Lalu kenapa memutuskan untuk menjadi wirausaha? Banyak faktor. Yang pertama itu adalah karena ayah saya kena PHK. Jadi saat itu ayah saya sebenarnya udah lama di pabrik itu, udah ada 20 tahun kerja di situ. Jadi pabrik itu mati dan ada pemindahan karyawan ke daerah luar, tepatnya di Kalimantan. Jadi saat ayah saya mau dipindah tugaskan, ayah saya menolak dan ayah saya kena PHK. Dari situlah mulai dengan uang PHK dibuat modal untuk jualan, dan lagi pula faktor kedua ayah saya juga sudah tua gitu. Dengan jualan ya mudah-mudahan jualan ini bisa autopilot, jadi punya tabungan masa depan dia, uang pensiun dia. Dan bisa diteruskan juga ya, Saudara? Iya, bisa saya teruskan. Oke. Terus waktu awal mendirikan usaha ini, apakah langsung mempekerjakan orang lain atau dikerjakan oleh sendiri gitu? Jadi outlet pertama itu yang membuka saya dan ayah saya. Jadi kami berdua jualan, ayah saya bagian goreng, saya bagian jualin. Lama-kelamaan mulai rame, kami mulai bisa mengatur keuangan dan sepertinya mulai bisa lah nih untuk gaji anggota gitu. Jadi kami ambil 1 anggota, 1 orang aja pertama, 1 orang pertama kami latih, dia bisa goreng, dia bisa juali dan bisa dipercaya, kan namanya jualan ini kan megang uang kan gitu kan. Dia bisa dipercaya, akhirnya dia dipakai saat ini. Dia dipakai, kemudian dia sendiri yang menghandle 1 outlet. Dia kewalahan, kami panggil lagi,
anggota yang lain, kami cari anggota yang lain. Jadi satu outlet 2 dan begitulah seterusnya sampai outlet saat ini. Jadi sekarang ini totalnya udah punya berapa pegawai? Totalnya ada 6 pegawai, satu outlet itu 2 orang. Oke, setelah itu ini pertanyaan terkait modal nih. Jadi awal membuka usaha ini kira-kira berapa nih modal yang dikeluarkan? Ayah saya bilang awal-awal dia buka usaha tuh dia menghabiskan sekitar 1 juta lebih, hampir 2 juta. Dan itu untuk membuat styling ayam, kemudian gerobak, kemudian dia beli wajan, sutir dan peralatan lainnya. Dan untuk modal, kan jualan ayam nih kan, untuk modal ayam mentah, minyak, tepung itu kami sistem kasbon. Kami ambil dulu bahannya, kemudian besok baru kami bayar. Oke, berarti setelah dijual, Setelah jualan dapat untung, dapat hasil, baru dibayar. Oke. Nah, kemudian setelah ngomong-ngomong soal modal, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira nih berapa omset atau penghasilan dari usaha ini dalam sebulan untuk satu outlet? Untuk satu outlet. Jadi untuk tahun ini sedikit anjlok soalnya setelah masa pandemi. Tapi sebelum masa pandemi itu lumayan lah, sekitar satu outlet tuh bisa menghasilkan 1 juta pendapatan kotor. Untuk sekarang 500 ribuan satu outlet, jadi 500 sehari kali 30, 15 juta sekitar gitu. Oke, baik. Lalu untuk memproduksi ayamnya ini itu satu hari kira-kira berapa piece atau berapa potong? Jadi kami menggunakan kiloan, hitungan kiloan. Jadi satu hari itu satu outlet bisa menjual sekitar 5-6 kilo ayam untuk saat ini. Jadi beberapa hari ini kami biasa mengambil satu hari itu 20 kilo ayam, 20 kilo, 25 kilo seperti itu. Lalu kan ini yang dijual nih ada yang ayam satu potongnya tuh 6.000, lalu ada yang 4.000, ya. Ada tahu dan juga Bakso. ada bakso. Nah, jadi dari beberapa variasi tersebut mana nih yang paling laris di pasaran? Kan sekarang kita lihat pasarnya, jadi masyarakat sekitar itu lebih butuh banyak. Misalnya contoh di Desa Dalu 10, orang-orang masyarakat desa Dalu 10 itu lebih suka jajan, apalagi kalau orang desa itu rata-rata orang Jawa ya, suka bakso. Jadi mereka lebih belanja bakso goreng atau tahu goreng sendiri. Namun kalau misalnya di Gang Sumber, outlet Gang Sumber, itu banyak di situ orang-orang dibilang orang-orang kantor, orang-orang sibuk yang jarang masak mungkin ya. Jadi mereka untuk lauk makan mereka sendiri, mereka lebih sering beli ayamnya. Gitu ya, jadi tergantung ya. Tergantung pasaran masyarakat sekitar situ. Pekerjaannya juga mempengaruhi. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Saudara Reza. Nah, jadi boleh nggak sih sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dari ayamnya? Dimulai dari pertama. Iya, dimulai dari pertama. Jadi awalnya itu saya beli kita ambil ayamnya ke pajak ke tukang potong. Di situ kita udah ambil ayam potong daging. Jadi maksudnya itu satu ekor ayam itu dipotong 12 potong untuk harga yang 6.000. Kalau untuk harga ayam 4.000 satu potong, itu satu ekor ayam dipotong jadi 18 bagian. Setelah diambil, di situ ayam kan udah bersih, udah kepala udah tidak pakai, leher tidak pakai, buntut udah lepas, udah semua, kaki juga udah nggak ada. Dibawa ke rumah, kami cuci bersih, kan masih ada darah tuh kan, kami cuci bersih. Setelah dicuci bersih, disaring, airnya itu turun, kami campur ayam itu dengan bumbu. Jadi bumbu ini bumbu turun temurun, dibilang bumbu rahasia, supaya ada rasa daging ayamnya tadi terasa. Setelah daging ayam ini dicampur dengan bumbu, diaduk, kami masukkan ke dalam plastik es ukuran sekilo. Jadi kan ada ayam potongan 6.000 dan 4.000 harganya.
Kalau 6.000 itu isinya 12 potong. Jadi satu bungkus itu isinya 12 potong, paha, sayap, dada, campur. Isinya 12. Kalau yang 4.000 satu potong itu isinya satu bungkus 18 potong. Ya, setelah kami bungkus, setelah dibungkus, kami masukkan ke dalam freezer. Nah, Itu didiamkan berapa lama? itu pokoknya setelah ayam dibumbuin itu langsung masuk dalam freezer, tetaplah di dalam freezer kecuali mau dimasak. Jadi setelah itu, setelah dalam freezer, mau jualan nih kan, mau jualan, barulah ayam-ayam tersebut kami antar ke outlet-outlet masing-masing sesuai dengan porsinya. Misalnya 5 kilo dulu, 5 kilo dulu, 5 kilo dulu gitu. Jadi kalau misalnya kehabisan pun bisa diantar lagi. Kalau berlebihan tidak busuk ayamnya. Karena kalau ayam ini terlalu lama di luar, tidak dalam freezer, dia cair, tidak ada esnya, tidak beku, bakterinya akan muncul dan membuat jadi ayam busuk. Habis itu barulah digoreng. Iya. Lalu untuk baksonya gimana nih? Oh, kalau bakso kami beli adonan dari pajak. Kalau untuk bakso sendiri saya kurang tahu, soalnya bunda biasanya yang belanja. Jadi bunda belanja, dan bakso itu kan bulat-bulat. Iya. Yang nyetak itu bunda di rumah. Setelah dia pagi, bakso itu biasa diantar, dia pagi langsung nyetak seperti biasa, pakai tangan sendiri manual. Oke, jadi sistemnya semuanya udah dibumbui di rumah, lalu di outlet itu tinggal digoreng. Digoreng ya. Nah, kayaknya itu saja nih yang saya tanyakan hari ini. Terima kasih banyak kepada Saudara Reza. Sama-sama. Semoga usahanya semakin maju lagi, berkembang lagi, Amin. bisa membuka lapangan pekerjaan lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan informasi ini juga bisa memotivasi untuk kita berwirausaha. Dan juga saya minta izin kepada Saudara Reza untuk mendokumentasikan nantinya cara pembuatan dari Kentucky ini. Boleh, silakan. Ya, terima kasih banyak Saudara Reza Ya, sekali sama-sama, lagi. Ali. Kesempatan hari ini luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di tempat jualan usaha kriuk-kriuk chicken yang berada di Tanjung Merawa, dan alhamdulillahnya usaha ini sudah mempunyai beberapa cabang yang tersebar di Tanjung Merawa. Hari ini juga saya akan memperlihatkan bagaimana cara memproduksi atau membuat Kentucky, yang mana kalau dilihat usaha ini sudah sangat berkembang namun masih dikelola secara sederhana. Berikut adalah tahapan pembuatannya. Baik, untuk cara goreng ayamnya adalah pertama, daging ayam dimasukkan ke dalam baskom yang berisi tepung yang sudah ready untuk memang tepung ayam goreng. Tepung tersebut tipis saja. Untuk apa? Untuk membalut daging pertama. Setelah dicarupkan, diratakan dengan daging tersebut, kemudian ayam tersebut dimasukkan ke dalam air biasa atau lebih bagus air dingin. Supaya apa fungsi air tersebut? Untuk merekatkan tepung agar tidak jatuh saat digoreng. Setelah air pertama direndam, gak usah lama-lama, sekitar 10 atau 15 detik saja. Tiriskan air tersebut, kemudian kembali masukkan daging ayam ke dalam baskom yang berisi tepung. Timpa lagi oleh tepung, caruk-carukkan atau ratakan dengan dagingnya. Kemudian kembalikan direndam lagi ke dalam air dingin atau air biasa tersebut. Lakukan seperti yang tadi, 15 detik atau 10 detik. Tiriskan, campurkan lagi ke dalam tepung, lalu diratakan lagi oleh tepung tersebut.
Kemudian langsung masukkan ke dalam penggorengan dengan minyak yang panas.